Ya, halo, apa kabar siswa-siswi kelas 12? Bertemu lagi pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kimia yaitu mengenai elektrolisis. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sel volta, kemudian berbagai penyetaraan reaksi kimia melalui sistem redoks dan juga korosi. Oke, materi elektrolisis ini masih ada hubungannya dengan materi elektrokimia dan masih ada sangkut pautnya dengan sel volta juga. Nah, baik anak-anakku kelas 12 sudah siap kan untuk belajar bersama tentang elektrolisis? Oke, jadi pada materi sebelumnya, yaitu pada materi sel volta, kita sudah membahas dan mempelajari bahwa reaksi spontan itu terjadi pada larutan akan menghasilkan suatu energi. Nah, di mana energi itu tercipta dalam bentuk suatu potensial yang bisa digunakan untuk sumber energi listrik. Kemudian, bagaimana dengan elektrolisis? Jadi, pada materi sel volta kemarin, kita sudah bahas bahwa reaksi ada yang berlangsung secara spontan dan juga ada yang berlangsung tidak spontan. Jadi, reaksi yang berlangsung spontan itu adalah suatu reaksi yang mana akan menghasilkan energi listrik. Jadi, nilai E-selnya itu bernilai positif. Sebaliknya, untuk reaksi yang tidak spontan, dia tidak menghasilkan energi listrik, artinya tidak berlangsung suatu reaksi. Nah, bagaimana dengan elektrolisis? Elektrolisis tersebut merupakan suatu peristiwa terurainya suatu elektrolit oleh arus listrik DC atau arus listrik searah. Nah, seperti misalnya batu baterai ya, begitu. Nah, kemudian pada elektrolisis ini dia bisa melangsungkan reaksi tidak spontan. Di sini reaksi tidak spontan ini bisa berlangsung dikarenakan ada energi listrik yang berasal dari arus listrik searah. Jadi pada reaksi elektrolisis ini, energi listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi yang tidak spontan, di mana pada sel volta itu reaksi yang tidak spontan dia tidak akan berlangsung reaksinya. Jadi bisa dikatakan bahwa elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Oke, kemudian kita bisa lihat gambar atau bagan dari proses elektrolisis. Ya, di sini Miss Anita punya gambaran ya, skema atau bagan tentang elektrolisis. Jadi, prinsip dasar dari elektrolisis ini adalah menghubungkan kutub positif dengan anoda dan kutub negatif sumber arus dengan katoda. Sehingga nanti akan terjadi suatu over potensial ya, over potensial yang menyebabkan reaksinya nanti, reaksi spontan itu menjadi berlangsung ya. Jadi reaksinya nanti berlangsung menjadi spontan seperti itu. Nah, untuk elektrolisis ini kebalikan dengan prinsip dari sel volta. Nah, jika sel volta kemarin katodanya merupakan kutub positif. Nah, kalau untuk elektrolisis ini kebalikannya. Jadi, katoda adalah kutub negatif dan anoda adalah kutub positif. Di mana nanti senyawa elektrolit yang terurai menjadi ion-ionnya akibat dari adanya sumber arus ya. Jadi energi yang berasal dari sumber arus. Nanti untuk kation dia akan tertarik ke arah katoda sehingga terjadi reaksi reduksi, sedangkan kutub anionnya itu akan tertarik ke anoda sehingga
akan mengalami oksidasi. Bisa dilihat di gambar. Jadi nanti larutan elektrolitnya akibat dari adanya arus listrik yang mengalir, maka akan mengalami peruraian menjadi kation dan anionnya. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini adalah elektrolisis yang terjadi pada larutan dan lelehan. Jadi, elektrolisis bisa kita bagi menjadi dua jenis, yaitu elektrolisis pada larutan dan elektrolisis pada lelehan. Lalu apa sih bedanya larutan dan lelehan? Larutan itu merupakan suatu senyawa yang dia dilarutkan ya. Kalau dilarutkan biasanya di dalam pelarut. Nah, pelarut ini yang biasanya digunakan adalah air. Kemudian lelehan itu murni. Jadi murni senyawa yang tidak dilarutkan di dalam suatu pelarut. Sehingga pada larutan nanti yang terurai adalah menjadi anion, kation, dan air. Jadi karena larutan itu mengandung H2O, maka pada larutan elektrolitnya akan ada anion, kation, dan juga air. Sedangkan pada lelehan, karena tidak ada air yang terkandung di dalamnya, maka jika terurai nanti hanya menjadi anion dan kationnya. Jadi itu perbedaan dari kandungan antara larutan dan juga lelehan. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga, sangat berpengaruh pada reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda yang terjadi pada elektrolisis larutan atau senyawa atau lelehan. Oke, nah sekarang apa sih atau bagaimana reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda? Nah, di sini ada skemanya atau bahannya. Jadi nanti ada aturan-aturannya ya. Jadi setiap setiap larutan atau lelehan, dia nanti akan terurai menjadi anion dan juga kationnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan reaksi yang terjadi pada anoda maupun pada katoda? Yang pertama, nah kita harus membedakan. Jadi ada kutub negatif dan kutub positif, di mana pada elektrolisis itu kutub negatif reaksinya terjadi di katoda, berarti terjadi reaksi reduksi. Oke, ini reaksi pada katoda terjadi reaksi reduksi, berarti nanti elektron ada di sebelah kiri. Nah, untuk reaksi di katoda itu tidak bergantung pada jenis elektrodanya ya. Jadi nanti kita cek dulu apakah itu larutan atau lelehan. Jika larutan, kita cek dulu kationnya. Kationnya merupakan logam reaktif atau bukan. Logam reaktif merupakan logam yang terdiri dari ion-ion yang berasal dari golongan 1A seperti litium, natrium, kalium, kemudian golongan 2A seperti magnesium, kalsium, strontium, Al, dan Mn. Nah, jika kationnya itu merupakan logam reaktif, maka nanti yang tereduksi adalah air dengan reaksi yang dituliskan seperti ini. Nah, mengapa kok air yang tereduksi? Hal ini disebabkan karena nilai potensial reduksi standar dari air itu lebih besar dari logam-logam reaktif ini, sehingga nanti akan menang air ya, karena nilai E-nya air, selnya air itu lebih gede, lebih besar, maka dia nanti yang akan menang, cenderung untuk lebih terreduksi dibandingkan logam-logam reaktif yang E-nya lebih kecil. Ini jika logamnya reaktif. Nah, jika logamnya bukan reaktif, misalnya Cu atau Zn atau Fe ya dan sebagainya, maka nanti yang akan mengalami reduksi adalah ion dari logam tersebut. Nah, jadi selain logam reaktif, nanti yang tereduksi adalah ion-ion dari logamnya tersebut. Misalnya Cu ya, nanti yang tereduksi Cu-nya. Zn juga Zn-nya. Nah, bagaimana
kalau kationnya berupa asam atau H+ ya. Nah, nanti kalau asam yang tereduksi adalah ion H+-nya dengan reaksi seperti ini. Oke, nah ini tadi jika katodanya eh, kalau elektrolisis yang akan kita lakukan itu merupakan larutan. Nah, sekarang bagaimana kalau lelehan? Di mana lelehan itu tidak mengandung air atau H2O. Maka untuk lelehan lebih mudah, jadi yang mengalami reduksi adalah logamnya. Baik itu logam reaktif ataupun bukan, pada lelehan yang mengalami reaksi reduksi di katoda adalah logam atau kation dari logam reaktifnya. Nah, kemudian ini tadi reaksi yang terjadi di katoda. Bagaimana reaksi yang terjadi di anoda, di mana reaksi anoda ini akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, untuk anoda sendiri kita perlu perhatikan jenis elektrodanya. Apakah elektrodanya itu non-inert ya, ataukah inert. Kalau inert berarti elektrodanya itu dia tidak ikut bereaksi, jadi tidak mengganggu reaksi. Kemudian untuk non-inert itu berarti logamnya itu akan ikut bereaksi. Elektroda inert itu terdiri dari PT, platina, karbon, dan atau grafit ya, karbon atau grafit, kemudian emas atau AU. Kemudian untuk non-inert itu selain ketiganya ini, jadi seperti mungkin besi, ataupun tembaga, ataupun seng dan sebagainya, itu elektroda non-inert. Nah, cara kita menentukan reaksi yang terjadi di anoda itu adalah dengan cek elektrodanya inert atau non-inert. Jika elektrodanya non-inert, ya selain PTC dan AU, maka nantinya yang akan teroksidasi adalah elektrodanya tersebut. Jadi misalnya elektrodanya kita pakai tembaga, maka yang teroksidasi adalah Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Itu sebagai contoh. Bagaimana jika elektrodanya itu inert? Nah, maka kalau elektrodanya inert, maka nanti yang teroksidasi kita harus lihat dulu ionnya ya. Jika ionnya atau anionnya itu merupakan asam oksi atau ion-ion poliatom seperti NO3-, sulfat, fosfat, kemudian mungkin ada sulfit, ada kromat dan sebagainya, maka nanti yang akan mengalami oksidasi adalah airnya dengan reaksi seperti ini. Ya, ini reaksinya. Kemudian bagaimana kalau anionnya berupa basa? Kalau basa seperti OH-, ya jadi yang teroksidasi adalah OH-nya dengan reaksi seperti ini. Kemudian bagaimana kalau yang atau anionnya itu merupakan selain yang dua ini, misalnya O2- ataupun halida seperti FClBrI, maka nanti yang teroksidasi adalah anionnya tersebut. Nah, misalnya O2- ya, berarti 2O2- menjadi O2 plus 4 elektron. Nah, itu bagaimana caranya kita nanti menentukan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda untuk elektrolisis, baik itu larutan maupun lelehan. Kita lanjutkan. Nah, sudah paham atau belum mengenai teori atau rumusan-rumusan reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda? Nah, untuk mengetes dan untuk latihan, kita akan coba mengerjakan soal ya. Ini ada beberapa soal yang mungkin bisa dijadikan contoh ya. Ini soal pertama, yaitu coba tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis larutan kalium iodida dengan elektroda karbon. Nah, jadi kita akan menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Oke, sekarang akan saya gambarkan dulu ya bagan dari
elektrolisisnya, jadi seperti ini. Nah, di sini ada larutan Ki, ya, larutan dia. Jadi dengan elektroda karbon. Nah, apabila kita menyalakan sumber daya atau power supply-nya, nanti larutan Ki ini akan terurai menjadi ion-ionnya. Jadi di dalam larutan elektrolit ini ada ion K+, I-, dan air karena larutannya merupakan larutan elektrolit. Jadi dilarutkan di dalam air, mengandung air. Nah, bagaimanakah reaksi yang terjadi? Oke, perhatikan reaksinya. Nah, kita tuliskan dulu reaksi pada katoda, mengalami reduksi. Karena tadi kationnya ya, katoda itu reaksi pada katoda bergantung pada jenis kationnya. Nah, tadi kationnya adalah K+, sehingga itu merupakan logam reaktif. Jika kationnya adalah logam reaktif, maka yang akan mengalami reduksi adalah air, sehingga reaksinya seperti ini. Kemudian, bagaimana reaksi pada anoda? Nah, tadi kan elektrodanya adalah elektroda yang inert ya, sehingga apabila elektrodanya inert, maka yang bereaksi adalah ion halidanya, jadi ion iodidanya. Maka reaksinya yang terjadi di anoda adalah seperti ini. Nah, ini contoh jawaban dari soal yang pertama. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas lagi, kita akan coba bahas soal yang kedua. Soal yang kedua ini, coba tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda karbon. Jadi larutan CuSO4 elektrodanya karbon. Nah, ini larutannya. Oke, kita coba gambarkan dulu bagan elektrolisisnya. Nah, ini elektrolitnya adalah larutan CuSO4 dengan elektroda karbon, sehingga apabila larutan CuSO4 terurai di dalam larutan elektrolitnya, maka akan ada ion Cu2+, ion SO42- dan juga air. Karena berupa larutan, maka ada air yang ada di dalamnya. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini. Nah, reaksi pada katoda, karena tadi kationnya adalah Cu, di mana Cu itu merupakan logam yang tidak reaktif ya. Jadi bukan 1A2A, Al, dan Mn, maka yang mengalami reduksi adalah logam itu sendiri. Sehingga tadi kationnya adalah Cu2+, maka yang tereduksi adalah Cu2+ menjadi Cu. Lanjut, reaksi pada anoda. Nah, karena tadi elektrodanya adalah karbon, jadi elektrodanya inert, kemudian anionnya merupakan asam oksi, yaitu sulfat, maka yang mengalami oksidasi adalah air, sehingga reaksinya sebagai berikut ya. Jadi reaksinya akan terbentuk gas oksigen dan juga suatu asam. Nah, sampai di sini apakah sudah paham atau mungkin untuk lebih memperjelas lagi kita bahas soal ketiga ya. Nah, ini soalnya, yaitu coba tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis lelehan NaCl. Kalau tadi kita sudah menuliskan reaksi dari larutan, sekarang kita coba menuliskan reaksi yang terjadi pada suatu lelehan. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada suatu lelehan? Oke, seperti ya tadi, saya akan berikan bagannya dulu. Dari di sini ada NaCl liquid ya, jadi larutan, jadi tidak ada H2O di dalamnya. Lalu elektrodanya karbon, kemudian di dalam lelehannya, elektrolitnya, maka NaCl karena berupa lelehan maka akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, jadi tidak ada air yang ada di dalamnya. Nah, kemudian reaksinya bagaimana? Nah, reaksinya kita perhatikan ya. Reaksi pada katoda, karena ini merupakan lelehan, maka yang mengalami reduksi adalah kationnya. Jadi walaupun
ini logam reaktif, tapi karena berupa lelehan, tidak ada air ya, tidak ada air yang mungkin melawan Na plusnya, maka yang mengalami reduksi adalah ion Na plusnya menjadi padatan logam Na. Lalu bagaimana reaksi yang terjadi pada anoda? Nah, pada anoda karena tadi anionnya adalah Cl- ya, halida atau klorida, jadi yang akan mengalami oksidasi adalah ion Cl-nya menjadi Cl2. Oke, begitu tadi mungkin beberapa latihan soal tentang menuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda suatu elektrolisis lelehan maupun larutan ya. Jadi tadi ada 3 buah soal. Sekarang untuk mengetes kemampuan ya. Tadi kita sudah latihan soal, sekarang coba mungkin siswa-siswi semuanya atau pemirsa semuanya ya yang melihat tayangan video ini bisa latihan soal ya, mengerjakan soal ini. Ada 2 jenis soal tentang menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Nah, jadi soalnya adalah tulislah reaksi yang terjadi di anoda dan katoda untuk elektrolisis. Yang pertama larutan KNO3 dengan elektrode Cu. Nah, silahkan untuk dilihat ya elektrodanya Cu. Kemudian yang kedua, elektrolisis lelehan magnesium klorida dengan elektroda platina. Nah, silahkan ini untuk latihan ya, bagaimana cara menuliskan reaksi di anoda dan katoda. Mungkin akan sedikit saya beri petunjuk ya di sini. Oke, petunjuknya untuk soal yang pertama ya. Oke, siap. Oke, pada larutan KNO3 nanti terurai akan mengandung ion K+, NO3- dan H2O. Di katoda yang tereduksi adalah air karena K merupakan logam reaktif. Kemudian anionnya adalah asam oksi dan di anoda yang teroksidasi adalah Cu. Karena apa? Karena elektrodanya adalah tak inert, maka yang akan mengalami oksidasi adalah elektrodanya itu sendiri. Itu petunjuk untuk nomor pertama. Kemudian petunjuk untuk nomor kedua, yaitu pada lelehan magnesium klorida, ya nanti akan terurai menjadi ion Mg2+ dan Cl- dan tidak ada air ya, karena ini lelehan maka tidak ada air di dalamnya. Di katoda yang tereduksi adalah magnesiumnya, sedangkan di anoda yang teroksidasi adalah Cl-nya. Nah, dari petunjuk ini silahkan untuk dicoba tadi latihan soalnya. Semoga tidak ada kendala ya dalam menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Ya, selamat mengerjakan soal-soal tadi. Semoga apa yang Miss Anita jelaskan itu bisa membantu ya, membantu dalam memahami elektrolisis suatu larutan ataupun lelehan. Baik, kiranya sampai di sini dulu video pembelajaran tentang materi elektrolisis. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk kelas 12 ya yang sedang semangat dalam belajar kimia. Selalu jaga kesehatan ya, apalagi dalam kondisi BDR kali ini. Belajar dari rumah, tetap sehat, tetap selalu bersemangat walaupun melaksanakan pembelajarannya jarak jauh. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Miss Anita sampaikan tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya.